Tanker yang tengah bersandar di Tanjung Guncang, Kota Batam terbakar hebat. 4 pekerja tewas dan 5 lainnya luka berat. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan keras mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL CPR di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal II sedang dalam perbaikan. Menurut saksi, api pertama kali muncul saat pekerja melakukan perbaikan di dalam tangki kapal. Namun tiba-tiba terjadi percikan api. Tak menunggu waktu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini 4 jenazah korban kebakaran kapal tanker langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, AA News melaporkan. Pemirsa, wanita pendaki asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu sore ini dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR juga telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Sudah bikin, karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari adulis yang mati itu, sama kayu. Hingga Selasa malam, tim SAR gabungan masih mengupayakan evakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana buka suara terkait insiden jatuhnya pendaki asal Brazil Juliana Merins ini di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Atas kejadian ini juga Menpar menyampaikan duka mendalam dan berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Pernyataan bela sungkawa diungkapkan Menpar Widianti Putri Wardana saat meninjau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ia juga menyayangkan hal ini terjadi dan memerintahkan pihak terkait untuk menguatkan SOP bagi para pemandu wisata ekstrim. Atas kejadian ini, Kemenpar menegaskan keselamatan wisatawan adalah prioritas utama dan berharap zero accident di seluruh destinasi wisata. Sebelumnya, korban Juliana Merins ini melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 21 Juni 2025. Ia ditemani pemandu lokal dan 5 pendaki lainnya.
Dan diduga tergelincir, Juliana jatuh ke jurang yang sangat curam. Pertama, kami menyampaikan rasa empati kepada keluarga korban atas musibah yang menimpa wisatawan asal Brazil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Kami juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat dan koordinasi dari semua pihak, terutama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Basarnas, yang telah berupaya maksimal dalam proses evakuasi Miss Juliana Marins. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra. Sementara itu, Istana melalui Wamensesnek menegaskan akan membantu evakuasi warga negara Brazil yang jatuh saat mendaki Rinjani. Istana juga pastikan setiap laporan yang masuk melalui media sosial akan ditindaklanjuti. Update ya, perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan Kepala Basarnas Marsda TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan evakuasi korban yang rencananya akan menggunakan pesawat terkendala kondisi cuaca. Evakuasi oleh tim gabungan dilakukan melalui jalur darat secara konvensional menggunakan tali. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, Mbak, saya rencana bahwa tadi malam tim SAR terdiri dari 7 rescuer, 4 orang sudah bergabung dengan korban dan 3 personel rescuer ada di Angkor yang ada di Angkor 2. Pagi-pagi pada saat cuaca sudah memungkinkan kegiatan evakuasi sudah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu pada pukul 07.00 pagi juga pesawat yang sudah kita standby-kan di Bandara Zam juga melaksanakan penerbangan di atas lokasi, dan ternyata memang karena kondisi cuaca sehingga tidak memungkinkan hari ini kita laksanakan evakuasi dengan menggunakan pesawat, sehingga diputuskan bahwa untuk evakuasi korban dilaksanakan dengan tali, dengan lifting. Itu yang dilaksanakan, dan saya akan sampaikan bahwa mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Submission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di
Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alu sista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif, dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara, dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Mungkin itu, Pak. Kalau itu mungkin nanti mungkin bisa kita konfirmasi lagi untuk tindak lanjut. Jadi memang tanggung jawab saya pada saat laporan itu disampaikan terjadi kondisi membahayakan manusia, disitulah kita melakukan tindakan. Kemudian nanti mungkin sifatnya akan dilaksanakan serah terima dari Badan SAR Nasional kepada rumah sakit, dan mungkin tidak lanjut dari kondisi korban maupun proses. Pemirsa, netizen Brazil ramai-ramai bersuara pasca meninggalnya turis yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Pemirsa, seorang pria berusia 60 tahun, warga Ciapus, Kabupaten Bogor, hilang di Gunung Salak. Menurut tim SAR, pria tersebut naik Gunung Salak bersama 2 rekannya. Pria 60 tahun hilang di Taman Nasional Gunung Salak, Ciapus, Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Menurut tim SAR, awalnya korban hiking di sekitaran Gunung Salak bersama dengan 2 orang rekannya. Mereka bertiga sudah terbiasa mendaki Gunung Salak. Namun ketiganya terpisah dan rekan korban berupaya mencari korban hingga malam hari, namun belum ditemukan. Hingga kini tim gabungan Basarnas TNI Polri masih melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Sisanya kalau memang saat ini dari titik korban makan siang di atas itu sekitar radius pencarian 1,4 km seperti itu. Dan untuk pembagian tim kita sudah bagi 4 tim atau kami sebut 4 seru. Itu diantaranya ada 3 seru melakukan pencarian melewati jalan setapak dan SAR. Juga ada seru 4 yaitu melakukan pantauan udara menggunakan drone thermal.